Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Sherly Aprifani dan saya sendiri Mutiara Nurhangesti akan memaparkan materi mengenai koloid. Baik, langsung saja ke materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Padanya dipersilahkan. Materi yang akan dibawakan kelompok 11 yaitu koloid. About koloid. Suatu bentuk campuran yang keadaannya antara parutan dan suspensi. Koloid tergolong campuran heterogen walau tampak homogen secara makroskopis. Karena perbedaan partikel kedua fase masih dapat diamati secara mikroskopis. Koloid tergolong sistem dua fase, yaitu fase terdispersi atau terlarut. Zat yang didispersikan bersifat diskontinu atau terputus-putus. Lalu yang kedua, medium dispersi atau pelarut. Zat yang menjadi medium untuk dispersi bersifat kontinu atau berkelanjutan. Selanjutnya, ada 3 jenis campuran. Yang pertama, sistem larutan, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dispersi molekuler. Yang kedua, sifat campuran homogen. Yang ketiga, dimensi partikel kurang dari 1 nm. Yang keempat, sistem satu fase dan relatif stabil. Yang kelima, tidak dapat disaring. Adapun contohnya yaitu larutan gula, larutan garam, alkohol, cuka, spiritus, air laut, bensin, dan udara bersih. Yang kedua ada sistem suspensi, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dispersi kasar. Yang kedua, sifat campuran heterogen. Yang ketiga, dimensi partikel lebih dari 100 nm. Yang keempat, sistem dua fase dan tidak stabil. Yang kelima, dapat disaring. Adapun contohnya seperti air keruh, air berpasir, kopi, air, dan minyak. Selanjutnya yang terakhir, ada sistem koloid. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, dispersi koloid. Yang kedua, sifat campuran homogen secara makroskopis, namun heterogen secara mikroskopis. Yang ketiga, ada dimensi partikel antara 1 sampai 100 nm. 4. Sistem dua fase dan relatif stabil. Yang kelima, tidak dapat disaring kecuali menggunakan penyaring ultra. Adapun contohnya yaitu tinta, cat, darah, sabun, asap, jeli, susu, santan, awan, kabut, busa, krim kocok, dan sitoplasma. Selanjutnya yaitu jenis-jenis koloid berdasarkan fase terdispersinya. Yang pertama ada sol. Fase terdispersinya yaitu padat. Yang kedua ada emulsi. Fase terdispersinya yaitu air. Yang ketiga ada buih. Fase terdispersinya yaitu gas. Berikut terdapat tabel fase terdispersi, medium pendispersi, jenis, nama, hingga contohnya. Yang pertama ada padat. Medium pendispersinya ada padat, jenisnya sol padat, namanya sol padat, serta contohnya ada kaca berwarna dan intan hitam. Selanjutnya ada cair. Jenisnya sol cair, namanya sol, contohnya tinta, cat, darah, sabun, deterjen, lumpur, dan lem. Medium pendispersinya ada gas, jenisnya sol gas, dan namanya aerosol padat. Contohnya ada asap dan udara berdebu. Yang kedua ada cair. Medium pendispersinya padat, jenisnya emulsi padat, namanya gel. Serta contohnya yaitu jeli, agar-agar, gelatin, dan mutiara. Selanjutnya ada cair. Jenisnya emulsi cair, namanya emulsi. Contohnya ada susu, santan, mayones, dan minyak ikan. Selanjutnya medium pendispersi gas. Pada fase terdispersi cair ada jenis emulsi gas, namanya aerosol cair. Contohnya ada awan, kabut, obat nyamuk semprot, serta parfum. Yang terakhir ada
fase terdispersi gas. Medium pendispersinya ada padat, jenisnya buih padat, namanya buih padat. Contohnya ada aerogel, batu apung, styrofoam, roti, dan marshmallow. Lalu medium pendispersinya ada cair, jenisnya buih cair, namanya buih. Contohnya ada buih sabun, krim kocok, dan krim cukur. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem koloid. Yang pertama ada aerosol. Aerosol adalah sebutan untuk koloid yang medium pendispersinya adalah gas. Aerosol tersebut terbentuk karena adanya pendorong atau propelan, misalnya klorofluorokarbon dan CO2. Contohnya ada asap, awan, kabut, obat nyamuk semprot, parfum, hairspray, dan cat semprot. Yang kedua ada sol. Sol adalah sebutan untuk partikel padat yang terdispersinya dalam partikel cair. Contohnya ada sol emas, sol belerang, sol kanji, tinta, cat, darah, sabun, deterjen, lem, kecap, dan saus. Yang ketiga ada gel. Gel adalah sebutan untuk partikel cair yang terdispersinya dalam partikel padat. Gel terbentuk dari sol liofil yang zat terdispersinya mengadopsi medium terdispersi. Gel tersebut dalam koloid setengah kaku karena sifatnya cair, namun agak padat. Contohnya adalah jelly, agar-agar, gelatin, mutiara, gel rambut, dan lain-lain. Selanjutnya ada buih. Buih adalah sebutan untuk partikel gas yang terdispersi dalam partikel cair. Buih terbentuk karena adanya pembuihan yang menstabilkan campuran, misalnya sabun, deterjen, dan protein. Buih terbentuk dari zat cair yang mengandung pembuih yang dialiri gas. Contohnya, buih sabun, krim kocok, dan krim cukur. Yang kelima atau yang terakhir ada emulsi. Emulsi adalah sebutan untuk partikel cair yang terdispersi dalam partikel cair. Emulsi terbentuk apabila partikel cair tidak saling melarutkan. Emulsi terbentuk karena adanya emulgator atau pengemulsi yang menstabilkan campuran. Contoh pengemulsi ada sabun membuat minyak dan air bercampur, kasein mengemulsikan susu, kuning telur mengemulsikan mayones. Emulsi terbagi menjadi dua. Yang pertama, emulsi minyak dalam air, M atau A. Emulsi di mana minyak, zat yang tidak bercampur dengan air, terdispersi dalam air, contohnya santan, susu, dan lateks. Yang kedua, ada emulsi air dalam minyak, A atau M. Emulsi di mana air terdispersi dalam minyak, zat yang tidak pernah bercampur dengan air. Contohnya mayonaise, minyak ikan, minyak bumi, dan mentega. Selanjutnya ada fungsi sistem koloid. Yang pertama, membantu untuk menjernihkan air. Yang kedua, membantu dalam pembuatan obat. Yang ketiga, menyerap suatu racun. Yang keempat, pelarut dalam produk suatu kosmetik. Yang kelima, penyerap suatu zat warna pada kain. Yang keenam, membantu untuk memutihkan gula tebu. Yang ketujuh, untuk bisa menggumpalkan darah. Yang terakhir atau yang ke-8, membentuk suatu emulsi antara kotoran atau minyak dengan air sehingga sabun dan deterjen dapat membersihkan kotoran, terutama kotoran dari minyak. Selanjutnya, ada sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Terdapat tabel sebagai berikut: campuran dan cahayanya. Campuran larutan cahayanya diteruskan, sedangkan campuran koloid cahayanya dihamburkan, partikel terdispersinya tidak terlihat. Sedangkan campuran suspensi cahayanya dihamburkan, partikel terdispersinya terlihat. Berikut ada contoh gambarnya. Lalu contoh efek Tyndall ada 1. Sorot lampu mobil ketika berkabut. Yang kedua, sorot lampu proyektor film dalam bioskop yang diberi asap. Yang ketiga, berkas sinar matahari melalui celah daun pohon di pagi yang berkabut. Sifat-sifat koloid yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan tak setimbang antara partikel terdispersi dengan pendispersinya. Gerak Brown menstabilkan koloid karena mengimbangi gaya gravitasi yang dapat menyebabkan pengendapan. Selanjutnya yang ketiga, muatan koloid. Muatan koloid terbentuk karena koloid dapat mengalami adsorpsi, elektroforesis, dan
koagulasi. Muatan koloid menstabilkan koloid karena partikel-partikel koloid bermuatan sama, sehingga saling tolak-menolak, sehingga menghindari penggumpalan. Lalu yang keempat ada adsorpsi, atau penyerapan pada permukaan. Adsorpsi adalah sifat partikel koloid yang dapat menyerap ion atau molekul netral pada permukaannya. Yang A ada koloid positif mengabsorpsi kation. Contohnya sol FeOH3, sol AlOH3, dan pigmen warna serta hemoglobin. Yang B ada koloid negatif mengabsorpsi anion. Contohnya sol emas, sol perak, sol fosfor, sol As2S3, tepung, dan tanah liat. Contoh absorpsi ada sol FeOH3 bermuatan positif dan mengabsorpsi ion H+ dan Fe3. Yang kedua ada sol As2S3 bermuatan negatif dan mengabsorpsi ion S2-. Selanjutnya, yang ketiga ada sel AgCl bermuatan positif bila mengabsorpsi ion Ag+ bermuatan negatif bila mengabsorpsi ion Cl-. Yang kelima ada elektroforesis. Elektroforesis adalah sifat partikel koloid yang dapat bergerak dalam medan listrik. Muatan koloid dapat ditentukan dengan memberi medan listrik di sekitar koloid. Yang A ada koloid positif, akan bergerak di katoda atau elektroda negatif. Yang B, koloid negatif, akan bergerak di anoda atau elektroda positif. Sifat-sifat koloid yang keenam atau yang terakhir, koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan koloid akibat hilangnya muatan koloid. Koagulasi kimiawi dapat terjadi akibat yang A, pencampuran koloid beda muatan. Koloid saling menetralkan satu sama lain dan menggumpal. Yang B, menambahkan elektrolit. Elektrolit dapat menetralkan koloid dan menyebabkan koagulasi. Koagulasi terjadi apabila koloid positif ditambahkan elektrolit yang lebih negatif. Dan koagulasi terjadi bila koloid positif ditambahkan elektrolit yang lebih negatif dan koloid negatif ditambahkan elektrolit yang lebih positif. Contohnya, koloid FeOH3 positif menggunakan koagulasi jika ditambahkan H2SO4 atau Na3PO4 dibandingkan HCl atau NaBr. Koloid As2S3 negatif mudah terkoagulasi jika ditambahkan BaCl2 dibandingkan NaCl. Yang ketiga atau yang C ada elektroforesis. Terjadi ketika koloid mencapai elektroda. Koagulasi mekanik dapat terjadi dengan cara menaik turunkan suhu dan pengadukan sistem koloid. Contoh koagulasi ada yang pertama ada delta akibat tanah liat terkoagulasi ketika bercampur dengan air laut. Yang kedua ada asap pabrik digumpalkan dengan alat koagulasi listrik Cottrell. Selanjutnya ada koloid hidrofil, hidrofob, dan asosias, yaitu koloid yang mediumnya dispersi cair dan dispersinya air. Cair dan air itu beda ya teman-teman. Nah, kalau koloid medium dispersi cair itu terbagi atas koloid liofil yang suka cairan, sedangkan yang kedua ada koloid liofob yang benci cairan. Nah, sedangkan yang dispersinya air itu terbagi menjadi dua, yaitu koloid hidrofil yang suka air dan koloid hidrofob yang benci air. Ciri-ciri koloid hidrofil ada mengasosiasi medium, gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dan pendispersinya besar, efek tindal terlihat lemah, dapat kembali ke bentuk semula atau reversible, stabil baik konsentrasi terdispersinya kecil maupun besar, tidak mudah mengendap dengan penambahan elektrolit, vikositas koloid lebih besar daripada medium, contohnya sabun, deterjen, gelatin, kanji, dan protein. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri hidrofob. Yang pertama, tidak mengasosiasi medium, gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dan pendispersinya kecil, efek tindal terlihat jelas, tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversible, stabil dalam kondisi yang terdispersinya kecil, mudah mengendap dengan penambahan elektrolit, vikositas koloid relatif sama dengan medium, contohnya sol logam, sol belerang, sol sulfida, sol FeOH3, dan juga susu mayones.
Koloid asosiasi adalah koloid yang terbentuk ketika dilarutkan dalam air. Koloid asosiasi tersusun atas partikel yang terdiri atas gugus kepala yang bersifat hidrofil dan polar dan gugus ekor yang bersifat hidrofob dan nonpolar. Nah, di sini ada contohnya sabun atau deterjen membentuk koloid asosiasi dalam air yang terdiri atas ion stearat C18, H35, O2-. Nah, ketika koloid dilarutkan dalam air, ekornya akan berkumpul ke arah dalam air, sedangkan kepalanya akan menghadap ke air. Koloid pada sabun dan deterjen akan membuat emulsi kotoran dalam air. Gugus hidrofob akan menarik partikel kotoran lalu mendispersikannya ke air. Penggunaan koloid dalam industri. Yang pertama ada pada industri kosmetik. Nah, koloid banyak digunakan dalam bentuk emulsi dan buih. Misalnya foundation, sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan atau hand body. Yang kedua ada pada industri tekstil. Nah, biasanya pada pewarna tekstil dalam bentuk sol yang membuat warnanya lebih menyerap. Yang ketiga, industri farmasi, di mana obat-obatan dibentuk dalam bentuk sol. Yang keempat ada industri sabun dan deterjen. Nah, sabun dan deterjen itu adalah bentuknya emulsi, yang dimana pengemulsi kotoran dan air pada pakaian agar membuat pakaian lebih bersih. Yang kelima, industri makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman ini seperti kecap, saus, susu, mayones, dan juga mentega dalam bentuk berbagai macam koloid. Sifat-sifat koloid yang menguntungkan, yang pertama ada sifat efek Tyndall. Contohnya pada bioskop, ya biasanya kan pada bioskop itu terdapat sorot lampu proyektor film yang diberi asap di sekitarnya. Hal tersebut dilakukan agar gambar yang dihasilkan lebih jelas. Lalu ada juga contoh kap lampu yang dibuat dalam bentuk koloid. Nah, hal tersebut dilakukan agar lampu bisa menghamburkan cahaya. Nah, lalu yang kedua ada sifat elektroforesis, yaitu koloid yang digunakan dalam identifikasi DNA korban dan pelaku kejahatan. Nah, ada juga namanya sifat absorpsi. Nah, dalam ini contohnya adalah pemutihan gula tebu. Awalnya gula tebu itu berwarna merah, lalu diabsorpsikan oleh tanah di atom. Caranya dengan melarutkan gula pada air, lalu mengaliri larutan melalui tanah di atom. Nah, selanjutnya ada juga contoh penjernihan air. Penjernihan air biasanya dilakukan dengan penambahan tawas atau aluminium sulfat Al2SO43 terhidrolisis dalam air membentuk koloid AlOH3 yang menyerap polutan air. Nah, selanjutnya juga ada cara penjernihan air dengan menambahkan karbon aktif. Nah, apabila tingkat pencemarannya sangat tinggi. Lalu bisa juga menambahkan pasir sebagai penyaring ataupun kaporit sebagai disinfektan ataupun kapur tohor yang menaikkan pH air akibat penggunaan tawas yang berlebih. Sifat yang keempat adalah koagulasi. Yang pertama contohnya adalah penggumpalan karet. Karet dalam lateks digumpalkan menggunakan asam format atau HCOOH. Yang kedua ada penjernihan air lagi nih menggunakan lumpur yang digumpalkan dengan tawas Al2SO43. Yang ketiga contohnya ada pembuangan asap pabrik. Sebelum dibuang ke cerobong, biasanya asap dialiri menuju logam bermuatan dan tegangan tinggi sekitar 20-75 kV. Nah, sehingga molekul di udara di sekitarnya terion. Nah, ion-ion itu lalu diabsorpsikan oleh asap sehingga asap memiliki muatan. Nah, lalu setelah itu asap ditarik oleh elektroda lainnya sehingga gas yang dibuang ke cerobong-cerobong bebas di atas tadi. Polusi koloid. Polusi koloid itu terbagi menjadi dua. Seperti biasa ada polusi udara, ada polusi air. Polusi udara itu terdiri atas debu, asap dan kabut, dan asbut atau smog. Lalu ada polusi air yang terdiri atas pengendapan ion-ion mineral, penyebaran mikroorganisme, dan sisa makanan atau hewan mati.
Pembuatan koloid dengan cara kondensasi dilakukan dengan agregasi partikel larutan menjadi koloid. Yang pertama, reaksi redoks. Contohnya, pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2 yang dituliskan dalam bentuk reaksi 2H2S dalam bentuk gas ditambah SO2 dalam bentuk aqua menjadi 3S koloid ditambah 2H2O liquid. Contoh yang kedua, pembuatan sol emas dari reaksi larutan HaCl4 dengan larutan K2CO3 dan larutan formaldehida yang dituliskan dalam bentuk reaksi 2HaCl4 aqua ditambah 6K2CO3 aqua ditambah 3HCHO aqua ditambah 2AU koloid ditambah 5CO2 gas ditambah 8KCl aqua ditambah KHCO3 aqua ditambah 2H2O liquid. Nah, yang kedua ada reaksi hidrolisis. Contohnya, pembuatan sol FeOH3 dari hidrolisis besi 3 klorida dengan air mendidih. Nah, dituliskan dalam bentuk reaksi FeCl3 aqua ditambah 3H2O liquid menjadi FeOH3 koloid ditambah 3HCl aqua. Reaksi dekomposisi rangkap. Contohnya pembuatan sol As2S3 dari larutan H3ASO3 dengan larutan H2S ditulis dalam reaksi 2H3ASO3 aqua ditambah 3H2S aqua menjadi As2S3 koloid ditambah 6H2O liquid. Contoh yang kedua, pembuatan sol AgCl dari reaksi larutan AgNO3 encer dengan larutan HCl encer yang dituliskan dalam reaksi AgNO3 aqua ditambah HCl aqua menjadi AgCl koloid ditambah HNO3 aqua. Yang keempat ada penggantian pelarut. Contohnya pembuatan gel kalsium asetat semi padat dari larutan jenuh CH3COO2Ca yang dicampur dengan pelarut C2H5OH alkohol yang menggantikan pelarut air. Pembuatan koloid dengan cara dispresi, yaitu dengan pemecahan partikel kasar menjadi koloid. Yang pertama ada cara mekanik. Cara mekanik dilakukan dengan penggerusan butir-butir kasar dengan alat penggerus, lalu diaduk dengan medium perdispresinya. Contohnya, sol belerang yang digerus, lalu ditambahkan dengan zat inert misalnya gula pasir, yang hasilnya nanti dicampur dengan air. Yang kedua dengan cara peptisasi. Peptisasi itu dilakukan dengan bantuan zat pemecah peptisasi. Contohnya peptisasi adalah agar-agar yang dipeptisasi dengan air, nitroselulosa yang dipeptisasi dengan aseton, karet yang dipeptisasi dengan bensin, endapan nikel sulfida yang dipeptisasi dengan H2S, endapan AlOH3 yang dipeptisasi dengan AlCl3. Cara selanjutnya adalah cara busur Bradrick atau Bradrick arc. Busur Bradrick digunakan untuk sol logam dan merupakan campuran cara kondensasi dan dispresi. Logam yang akan dijadikan koloid akan dijadikan elektroda dan dicelupkan dalam medium pendispresi, kemudian dialiri oleh listrik. Atom-atom logam akan terlempar ke medium pendispresi, mengalami kondensasi dan menjadi partikel koloid. Dialisis adalah suatu proses penghilangan ion-ion pengganggu kestabilan koloid. Proses dialisis terdiri atas: yang pertama, sistem koloid dimasukkan ke dalam kantong koloid yang bersifat semi-permeable. Yang kedua, kantong koloid diberi atau dimasukkan ke tempat yang terdapat air mengalir. Yang ketiga, air mengalir membawa ion-ion pengganggu dan molekul sederhana namun tidak membawa partikel-partikel koloid. Contohnya, proses filtrasi darah oleh ginjal yang menyaring darah dengan tidak meloloskan sel-sel darah dan protein darah. Yang kedua, proses dialisis darah atau cuci darah bagi penderita gagal ginjal. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kami telah menyelesaikan pemaparan presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.